Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm, yaumus sabt ba'da al-fajr as-sabi' min syahri safar 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis al-hidayah syarah mandumah al-baiquniyah. Wa fi hadzal yawm insyaallah sanadkhulu fi hadis asyad. Maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada hadis syad. Sebelum kita masuk kepada hadis asyad, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wal maqdar as-saqatu min husnani wa ma'ata abdallah sadawani. Al-awwal isqatu li-syaykhi wa an yanqulu amman fahuquhu bi anwa', wa thani la yasfiquhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Bismillah. Qala al-Baiquni rahimahullah fi mandumatihi wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyadu. Maka selesai dari definisi asyad dengan lafaz ini. Adapun ucapan wal maqlubu kismani tala itu tambahan dari bait ataupun dari mandumah untuk melengkapi al-qafiyah ataupun melengkapi syairnya, sehingga dimasukkan wal maqlubu kismani tala, karena akhirnya di mandumah yang pertama al-mala, maka dimasukkan wal maqlubu kismani tala. Adapun definisi syad cukup sampai kepada fasyadu. Maka ucapan penulis wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyadu, maknanya wa ma yukhalif, maka dari apa-apa yang yukhalif menyelisihi siqah bihil malak dalam keadaan al-malak jumlah yang banyak fasyadu. Maka makna dari syair ini, definisi hadis asyad dari segi lughah, fahuwa al-munfarid anil jumhur. Dari segi lughah, lughatil arabiyah, makna syad dari syadza yasudu sududan, bimakna al-munfarid anil jumhur, dia berkesendirian, berbeda dari jumhur manusia yang banyak. Maka orang-orang yang berkesendirian indal Arab dinamakan syadz. Hada rajul syadz. Atau indal istilah al-fuqaha, dhahab al-jumhur fi hadhihi al-mas'alah ila al-wujub wa syadda bihi Daud al-Zahiri misal. Maknanya bahwa jumhur ulama mengatakan masalah ini wajib, maka berkesendirian Daud al-Zahiri mengatakan mubah misalnya. Famakna syad berkesendirian dari jumhur yang banyak. Bahkan fi hadza zaman yutlaq kalimatus syad idza kana li tabi'ati rajul fa makna asyad
masuk kepada LGBT. Kaif hadal walad ya akhi, hadal walad syad. Qad rubama say ghairu marghub bihadal kalam. Maknanya orang ini syad, laki-laki ini aneh, tidak seperti laki-laki lain. LGBT suka dengan laki-laki. Itu juga istilah yang baru sekarang indal Arab, hada rajulun syad, bimakna laisa kamitsli rajul. Idan makna syad lugatan al-munfarid anil jumhur. Ini dari segi lugah, dan ini juga yang nanti bisa dipakai, bahwa dia itu menyelisihi, berkesendirian dari jumhur yang banyak, menyelisihi dari kebiasaan yang banyak. Itu namanya syad dari segi lugah, seperti di lisanil Arab dan sebagainya. Adapun istilah dari definisi yang kita inginkan di sini, maka telah banyak definisi syad, namun kami pilihkan definisi dari Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Nuzhatin Nadar yang lebih mendekati, dan ini definisi mengambil dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Apa definisi asyad? Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu. Katabtum? Makna mukhalafatul maqbul, hadis syad adalah pertama, dia mukhalafatu, hadis yang menyelisihi. Berarti masuk kepada definisi lugah tadi. Asyad bimakna al-munfarid anil jumhur. Idan indal istilah mukhalafatu, dia menyelisihi. Seperti tadi, menyendiri. Dia menyelisihi al-maqbul. Maknanya al-maqbul di sini, rawi yang menyelisihi ini dia makbul. Makna makbul diterima asal dari hadisnya, bukan rawi yang dhaif, bukan rawi yang matruk, dan bukan rawi yang kadzab. Maka yang diinginkan dengan al-maqbul di sini, mukhalafatul maqbul, hada rawi yang berkesendirian tadi, dia adalah rawi yang mempunyai hafalan, bukan rawi yang dhaif, rawi yang pendusta, rawi yang matruk. Dan makna al-maqbul huna bisa jadi dia imam muhaddis, seperti orang-orang yang derajat imam. Atau bisa jadi dia rawi yang siqah, atau bisa jadi dia rawi yang saduq. Inilah yang diinginkan al-maqbul, maknanya hadisnya diterima. Dan rawi-rawi yang maqbul maknanya rawi-rawi yang asalnya dia diterima karena hafalannya imam, ataupun karena hafalannya siqah, ataupun hafalannya pas-pasan saduq. Maka definisi mukhalafatul maqbul maknanya rawi yang siqah ataupun pas-pasan hasanul hadis, ataupun bahkan imam, terjadi mukhalafah. Dia menyelisihi dengan apa? Tadi definisi liman huwa aula minhu, dengan yang lebih tinggi derajatnya dari dia yang makbul tadi. Apa makna liman huwa aula minhu, yang derajatnya lebih tinggi dari dia? Pertama, bisa jadi
satu lawan satu. Terjadi mukhalafah rawi yang makbul satu lawan satu. Dan mukhalafah di sini rawi yang hafalannya pas-pasan saduq melawan rawi yang hafalannya imam. Maka inilah hadis syadz. Mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu qad rubama fi rutbah. Menyelisihi dari segi rutbah dan jumlahnya satu sama. Atau bisa jadi liman huwa aula minhu menyelisihi dari jumlah yang ada meskipun sama-sama hafalannya kuat. Contohnya menyelisihi rawi yang thiqah dengan rawi-rawi yang gabungan dari thiqah. Maka ini yang diinginkan dengan liman huwa aula minhu. Menyelisihi rawi makbul, mukhalafatul makbul, itu definisinya bahwa rawi ini diterima hadisnya makbul, yang menyelisihi ini namun menyelisihi liman huwa aula minhu, namun menyelisihi dengan yang lebih baik darinya, sehingga hadisnya jadi syadz, jadi dhaif. Dan yang diinginkan melebihi darinya tadi kami sebutkan bisa jadi satu lawan satu. Misalnya dia yang syadz tadi hafalannya thiqah saja menyelisihi hafalan imam. Dan nanti kami contohkan. Maka di sini hafalan dia syadz dibuang, ditolak karena menyelisihi satu orang, sama-sama satu orang, namun hafalannya lebih kuat dari dirinya. Atau al-adad, bisa jadi sama-sama saduq, bisa jadi sama-sama thiqah, bisa jadi sama-sama imam, namun satu melawan dengan 5 imam yang lain misalnya. Maka jelas khobar dari 5 imam diambil, dan khobarnya dia meskipun satu imam ya dibuang. Itu makna dari definisi. Kita kembali, makanya catat tafsir